Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafriani Artauli dari Geografi 19B NPM 19030042. Baiklah, ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia dengan materi keunggulan dan kekurangan dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Rika Despika, SPD MSI. Terima kasih. Pertama, geomorfologi Pulau Sumatera. A. Keunggulan Pulau Sumatera. Keunggulan dari Pulau Sumatera yaitu morfologi Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang unik karena pulau-pulau di sebelah barat Sumatera terbentuk suatu palung yang dalam dan suatu palung yang kecil di sebelah timur laut Pulau Sumatera. Pulau-pulau di sebelah barat tersebut membentang dari Simeleu hingga Enggano. Rangkaian bukit barisan, zona semangko, dataran aluvial pantai timur. Sedangkan rangkaian pulau timur laut adalah jajaran bukit barisan, bukit, lembah, dan dataran rendah di sebelah timur. Salah satu keunggulan Pulau Sumatera dilihat dari segi sumber daya alam, antara lain berupa bahan tambang seperti bauksit, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. B. Kekurangan dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sangat rentan terhadap terjadinya bencana alam. Ini terjadi karena letaknya di zona pertemuan lempeng bumi. Pulau Sumatera masuk dalam kategori tatanan tektonik yang unik. Di bagian selatan pulau ini ada zona pertemuan lempeng secara subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menyusup masuk ke bawah lempeng Eurasia. Kedua, geomorfologi Pulau Jawa. A. Keunggulan atau kelebihan dari Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki keunggulan tanah yang subur, karena Pulau Jawa umumnya memiliki banyak gunung vulkanik yang aktif. Saat gunung tersebut meletus, maka gunung tersebut akan mengeluarkan materi letusan yang mengandung banyak zat hara. Oleh karena itu, tanah di Pulau Jawa sangat subur dan tanahnya cocok untuk lahan pertanian. Sedangkan kekurangan dari Pulau Jawa yaitu Pulau Jawa rentan terhadap terjadinya bencana. Ini terjadi karena Pulau Jawa berada di dekat pertemuan lempeng tektonik yang bergerak aktif, yaitu lempeng Eurasia di utara dan lempeng Indo-Australia di selatan. Kedua lempeng ini bergerak saling mendekat atau batas konvergen. Pulau Jawa yang berada di dekat zona konvergensi lempeng-lempeng ini menyebabkan Pulau Jawa menjadi zona rawan bencana, dengan memiliki banyak gunung berapi yang sering meletus dan banyak mengalami gempa. 3. Geomorfologi Pulau Kalimantan. A. Kelebihan dan atau keunggulan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang paling aman dari bencana alam dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif yang paling rendah. Pertama, wilayah Pulau Kalimantan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Yang kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng atau megantrus, sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng. B. Kekurangan Pulau Kalimantan. Di balik keunggulan atau kelebihan dari Pulau Kalimantan, ternyata Pulau Kalimantan memiliki kekurangan. Tanah di daerah Pulau Kalimantan ini kurang subur, karena tanah di Pulau Kalimantan banyak berupa lahan gambut yang miskin zat hara. Pulau Kalimantan memiliki tanah yang sebagian besar berupa tanah rawa gambut. Tanah ini terbentuk ketika tanah hutan terendam air sepanjang tahun, sehingga dedaunan dan tanaman mati tidak dapat membusuk sempurna. Akibatnya, tanah menjadi tertutup lapisan gambut yang asam. Yang keempat, geomorfologi Pulau Sulawesi. A. Kelebihan atau keunggulan dari Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang memiliki keunikan dalam proses geologinya, di mana Pulau Sulawesi terbentuk dipengaruhi oleh 3 lempeng dunia dan 1 lempeng kecil yang mengakibatkan Pulau Sulawesi keadaannya sangat kompleks, di mana kekomplekan tersebut akan mempengaruhi kondisi
geomorfologinya yaitu memiliki relief yang sangat kasar, memiliki jenis tanah vulkanis, laterit, dan tanah kapur. Kondisi hidrologi Pulau Sulawesi sangat menarik, yaitu dilihat dari sungai besar yang mengalir di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga memiliki iklim yang sama dengan daerah lain, yaitu beriklim tropis. B. Kekurangan dari Pulau Sulawesi. Salah satu kekurangan dari Pulau Sulawesi yaitu sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Ini terjadi karena pulau ini menjadi pertemuan 3 lempeng utama yang menimbulkan dampak geologi yang sangat kompleks dan beragam. Ketiga lempeng besar tersebut yakni lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan tenggara, dan lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina. Yang kelima, geomorfologi Pulau Papua. A. Keunggulan atau kelebihan dari Pulau Papua. Jika dilihat dari keunggulan Pulau Papua di bidang ekonomi, Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga. Selain itu, menyimpan cadangan hasil tambang yang besar. Papua juga memiliki potensi kayu yang banyak dan bernilai tinggi. Dan jika dilihat dari bidang wisata, Pulau Papua memiliki banyak destinasi wisata yang bagus. Salah satunya Raja Ampat yang berada di Papua Barat. Dengan adanya wisata Raja Ampat ini, kondisi ekonomi di Pulau Papua menjadi peluang bagi warga sekitar untuk mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan peluang berwisata yang datang ke sana. B. Kekurangan dari Pulau Papua. Salah satu kekurangan dari Pulau Papua yaitu pulau ini sering terjadi gempa. Ini disebabkan karena posisi Pulau Papua yang dilintasi 2 lempeng dunia yang berdekatan langsung, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Dengan posisi yang dihimpit 2 lempeng dunia serta adanya 16 patahan lokal yang cukup besar dan patahan yang ukurannya agak kecil namun dalam jumlah yang cukup banyak, membuat potensi terjadinya gempa makin tinggi. Terima kasih.